Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Samsinar Sambo dari SMK Al Irsyad Jakarta Pusat. Salam literasi untuk anak-anak hebat semuanya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Peristiwa alam dan sosial di sekitar kita. Di materi ini ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, konstruksi informasi teks eksplanasi. Yang keempat, analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang kelima, produksi teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran teks eksplanasi yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulisan, dan peserta didik terampil mengonstruksi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum, yaitu deretan proses atau deretan penjelas dan penutup. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Yang ketiga, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Dan yang keempat, memuat informasi bersifat keilmuan. Identifikasi informasi dalam teks eksplanasi yaitu ada fakta dan gagasan pokok, di mana fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Jadi yang di dalam teks eksplanasi itu adalah fakta atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Dalam paragraf teks eksplanasi itu dikembangkan berdasarkan gagasan pokok atau ide pokok, yaitu gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Konstruksi informasi teks eksplanasi itu terdiri dari bagian-bagian teks eksplanasi dan susun ulang teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian, pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa deretan penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Dalam mengabstraksi itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Membaca teks dengan cermat dan teliti. 2. Mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. 3. Menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Analisis struktur dan kebahasaan, yaitu struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, penjelas proses, penutup. Sedangkan struktur kebahasaan terdiri dari istilah, keterangan waktu, dan konjungsi antar kalimat. Produksi teks eksplanasi yang pertama adalah
pola-pola pengembangan dalam teks eksplanasi, di mana pola pengembangannya adalah pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Sedangkan langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi itu yang pertama, menentukan topik atau tema. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka. Dan yang terakhir atau kelima adalah mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Sedangkan langkah-langkah menyunting sebagai berikut. A. Membaca kalimat demi kalimat secara teliti digunakan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. B. Membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. C. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. D. Memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan tepat, atau menambah paragraf runtut. Demikianlah untuk pertemuan kali ini tentang materi teks eksplanasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.